kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan bersamamu Tuhan, jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu. Oke, puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Halo jemaat Tuhan yang di tempat ini, gimana kabarnya? Gimana, sehat? Amin. Puji nama Tuhan. Pertanyaan biasa kalau ketemu sama orang baru, biasa tanya, udah vaksin belum? Biasa kan gitu ya. Ya itu jadi basa-basi ini ya, basa-basi umum lah untuk kita semua. Bukan untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, setelah live streaming, bahkan yang nanti akan nonton video siaran ulangnya. Kita percaya kita semua sehat dan kuat. Kalau ada yang sakit, ada yang butuh didoakan, sama-sama boleh chat di kolom komentar, nanti kita akan sama-sama doakan. Atau boleh dihubungi ke nomor yang tertera, nanti kita bisa bantu sama-sama kita doakan semua yang butuh doa. Oke. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat semuanya yang terbaik Tuhan, buat kami Bapak yang baik. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami Tuhan Yesus, apapun yang kami bawa Tuhan pada hari ini, kami tahu Tuhan Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami Bapak yang baik. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami dan Engkau sangat luar biasa baik Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk terus bersyukur Tuhan, membawa pujian syukur kami, membawa mazmur kami Tuhan. Semuanya hanya demi kemuliaan nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yang percaya Tuhan Kau bertahan di ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Karena kami mau buka selebar-lebarnya Tuhan. Kami mau buka seluas-luasnya Tuhan. Kami izinkan Kau selebar-lebarnya Tuhan beracara di tempat ini Tuhan Yesus. Apapun yang Kau melakukan di tempat ini Tuhan, kami buka selebar-lebarnya Tuhan Yesus. Kami hanya alat-Mu Tuhan Yesus, kalau yang rindu untuk Engkau pakai Tuhan. Karena itu Tuhan pakai kami Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan pakai kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semuanya hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Bapa yang baik. Yes Lord, thank you Jesus. Sama-sama kita boleh naikkan pujian syukur kita. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Kau luar biasa baik Tuhan. Kau luar biasa baik dalam setiap langkah hidupku. Percayakan, yes Lord. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Bapak. Kekuatan kami berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batin, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu.
Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, kami mau rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kita puji dari awal tuh. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kau kekuatan dalam kehidupan kami Bapak yang baik, dan selama-lamanya Tuhan Kau kekuatan kami. Yes Lord. Kekuatan di jiwaku, ketenangan dalam batinku, ketenangan di batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu, dan ku tersungkur Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, mau rasakan hadirat-Mu tuh, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku Tuhan, kehendak
hidupku, pimpin jalan-jalanku. Kemana kau mau bawa, kemana kau mau bawa, Kami izinkan Engkau Tuhan berkarya selebar-lebarnya dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami izinkan Engkau Tuhan berkarya selebar-lebarnya dalam kehidupan kami Bapak yang baik. Kalau kami lari Tuhan dari jalan-Mu Tuhan, tarik kami Bapak yang baik. Seret kami Tuhan Yesus, seret kami Bapak yang baik. Kalau kami lari dari jalan-Mu Bapak yang baik, bersihkan kehidupan kami Bapak, bersihkan kehidupan kami, segala yang boleh layak terus ada dalam Engkau Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami memuliakan Engkau Tuhan, kami meninggikan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, yang memuliakan Tuhan sama-sama kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi saya boleh katakan shalom. Shalom. Yang suka kita boleh sama-sama lambaikan tangannya. Yang di rumah juga yang bersuka kita sama-sama boleh lambaikan tangannya. Kita mau bersuka kita saat ini, amin. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala bangsa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama dia, segala nama. Serukan namanya, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala bangsa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama dia, segala nama. Yang bersuka-cita boleh lambaikan tangannya. Kita boleh dengan sukacita, amin. Saya udah kita selalu bagi berdiri. Kita lebih bersuka-cita lagi memuji Tuhan. Katakan serukan namanya. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama dia, segala nama. Yesus
Kita penuh dengan sukacita, amin. Saya persilakan kembali saudara untuk duduk. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kita akan diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita buka hati kita selebar-lebarnya. Karena kalaupun Tuhan mau ngisi, kalau kita nggak buka hati, kita nggak akan terisi. Mari sama-sama kita buka hati kita selebar-lebarnya, rindu dan haus lapar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Kau lihat hati kami Tuhan masing-masing Tuhan Yesus. Kau lihat Tuhan setiap hati kami Bapak. Kau lihat Tuhan setiap kerinduan kami Tuhan Yesus. Kalau kami yang butuh dikuatkan Tuhan, Kau kuatkan kami Bapak yang baik. Kalau kami yang butuh disehatkan dan kami percaya Tuhan Kau berikan kami kesehatan Tuhan Yesus. Kalau kami butuh yang lemah Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Kau kuatkan Bapak yang baik. Bangkitkan semangat kami Tuhan Yesus. Bangkitkan kerajinan kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Amin Yesus. Amin Yesus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Katakan Yesus Tuhan ditinggikan. Thank you Lord. Yesus Tuhan, Dia ditinggikan, Dia dimuliakan, Dia dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya. Dia menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Sama-sama katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, ya Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yang rindu di jamaah Tuhan, sama-sama kita boleh katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Ya Roh Kudus, ya Yesus, Kau Tuhan kami Bapa, Kau yang kuatkan kami, Kau yang mampukan kami, Kau yang tenangkan pikiran kami, Kau
yang terangkan hati dan jiwa kami. Sungguh indah dalam hadirat-Mu, sungguh indah dalam Engkau Tuhan. Ku mau selalu diam dalam hadirat-Mu, mendengar rancangan-Mu buat hidupku, ya Yesus. Oh, ya Roh Kudus, hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Thank you Lord, thank you Jesus. Yang percaya Tuhan semua yang Kau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan baik Tuhan. Yang percaya Tuhan semua yang Kau lakukan dalam kehidupan kami itu semuanya baik Bapa yang baik. Yang kami mau katakan Tuhan saat ini Bapa yang baik, kalau Kau mau bawa kami Tuhan, kalau Kau mau ajak kami Bapa yang baik ke suatu tempat yang spesial Tuhan Yesus, kami mau Bapa yang baik. Kami mau Tuhan. Dan kami tahu ketenangan di dalam Engkau Tuhan, kekuatan di dalam Engkau Tuhan, kesembuhan di dalam Engkau Tuhan, sukacita di dalam Engkau, bahkan damai sejahtera Tuhan kami rasakan di dalam Engkau Bapa yang baik. Bahkan ketika kami di dalam lembah kekelaman Tuhan, bahkan ketika kami di dalam titik terendah kami Bapa, tapi kalau kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus, kalau kami bersama-sama dengan Engkau Bapa, kami merasa ada sesuatu tangan yang menopang kami, yang memegang tangan kami Bapa yang baik. Saat ini buat seluruh teman-teman semua, buat seluruh jemaat semua yang rindu jemaat Tuhan, yang rindu kesembuhan, yang rindu ketenangan, yang rindu kekuatan, sama-sama boleh sampaikan sama Tuhan. Sama-sama boleh sampaikan sama Tuhan. Tuhan, aku butuh kekuatan Bapa yang baik. Aku gak mampu Tuhan Yesus. Tuhan, aku butuh kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Sakit aku Tuhan Yesus. Tuhan, aku lemah Bapa yang baik. Tuhan, aku kecewa Tuhan. Tuhan, aku gak tenang Tuhan Yesus. Jamah setiap kami Tuhan Yesus, jamah setiap kami Tuhan. Ini waktu-Mu Tuhan Yesus, jamah setiap kami Bapa yang baik. Ini waktu-Mu Tuhan, jamah setiap kami Bapa yang baik. Ini waktu-Mu Bapa yang baik. Ini waktu-Mu Tuhan Yesus, jamah setiap kami Tuhan Yesus. Jamah setiap kami Bapa yang baik. Ubahkan hati kami Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, Yang kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Kau sucikanku dan kuduskan hatiku. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu. Saya pada hamba-Nya, biar kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku. Amin Tuhan. Ku
Tuhan. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu ya Tuhan. Biar ku menjadi ciptaan baru. Kami adalah ciptaan yang baru. Maka semua yang jahat tidak lagi berkuasa atas hidup kami. Serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Bapa, ini doa kami melalui pujian yang kami naikkan Tuhan, bahwa kami merindukan supaya hidup kami semakin serupa dengan gambar yang Tuhan sudah tetapkan untuk kami jalani dan kami teladani, yaitu serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa buat hari ini, buat kesempatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat kami boleh beribadah pada hari ini di dalam sukacita, di dalam damai sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah. Dan saat hari ini Tuhan, kami buka hati kami minta biar pekerjaan firman dan pekerjaan daripada Roh-Mu yang hidup dan berkuasa memampukan setiap kami untuk mendengar akan firman Tuhan. Buat kami memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan Tuhan sikapkan kebenaran-kebenaran itu dalam hidup kami. Sebab kami percaya kebenaran itu akan memerdekakan setiap kami, sehingga hidup kami tidak akan sama lagi. Sebab firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu berkuasa, firman-Mu mengubah hidup kami menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, beracara ya Tuhan. Kami tolak, kami patahkan semua pekerjaan kegelapan iblis yang mencoba mengambil firman Tuhan, mengintervensi melalui ibadah pada pagi hari ini. Kami sepakat bersehati menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa darah Yesus menudungi tempat ini dan juga setiap kami, Tuhan basuh dengan kuasa darah-Mu, sehingga kebenaran yang kami dengar boleh tertanam di tanah hati yang subur dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Saya berharap pertanyaan ini dan jawaban ini bukan menjadi sebuah rutinitas, tapi kita percaya di dalam Tuhan ini ada hal yang luar biasa. Dalam Tuhan ada keindahan, dalam Tuhan ada sukacita, dalam Tuhan ada perbuatan-perbuatan yang baik yang kita boleh rasakan di sepanjang hidup kita. Haleluya. Ya, tema hari ini adalah tentang mempelai Kristus. Ya, kebenaran hari ini yang kita akan dengar hari ini adalah sesuatu hal yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Karena kita tahu bahwa status kita, ya, ada banyak status sebagai anak, sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, yaitu status kita sebagai anak, status kita sebagai sahabat Tuhan. Kemudian kita juga tadi saya katakan adalah hamba Tuhan. Tapi juga ada status yang Tuhan berikan bagi setiap kita, bahwa kita ini adalah pada nantinya ya menjadi mempelai Kristus. Sekarang ini masih calon, ya, calon mempelai Kristus. Ya. Nah, mari kita akan lihat firman Tuhan akan kebenaran hari ini yang diambil dari Wahyu pasal yang ke-19, Wahyu 19 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Karena ini adalah ayat yang singkat ya, hanya 3 ayat, maka kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras, dengan iman ya, karena perkataan kita itu akan membuat iman itu timbul, karena iman timbul dari firman Tuhan. Dan perkataan yang kita ucapkan dengan iman itu akan membuat firman itu termeterai dalam hidup kita. Ya, oke, sudah dapat semua?
Mari kita baca bersama-sama di dalam ayat yang ke-6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, kalau kita lihat ayat sebelumnya ya, di dalam pasal ini perikopnya adalah perjamuan kawin anak domba. Pasal perikop sebelumnya bicara soal nyanyian atas jatuhnya Babel. Ya, di dalam ayat 1 pasal yang 19 dikatakan ada juga suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Jadi ada dua peristiwa yang terjadi di sorga, yaitu di mana himpunan besar orang banyak di sorga berseru. Yang pertama bicara soal jatuhnya ya kerajaan atau sistem Babel. Sistem Babel ini adalah sistem yang menguasai dunia pada masa-masa sekarang ini. Dan pada waktu sistem itu jatuh, tentunya akan mengalami sebuah kerugian yang besar. Tapi di sorga sedang bersukacita. Yaitu sukacita yang pertama tentang jatuhnya Babel. Tapi yang kedua, di dalam perikop setelah itu yang bicara soal perjamuan kawin anak domba, himpunan besar di sorga ini juga bersuara dengan suara yang nyaring, berkata-kata dengan suara yang nyaring, dan berkata apa? Bahwa bersukacitalah karena perkawinan anak domba telah siap sedia dan pengantinnya telah siap. Jadi di sini kita lihat bahwa keadaan dunia yang sedang terjadi di masa sekarang ini, itu kita tahu bahwa dari yang kita dengar ya saat ini diperkirakan bahwa uang kertas ini akan segera berakhir ya. Saya tidak tahu dalam jangka waktu berapa lama ya, karena diperkirakan uang kertas ini yang bisa menyebabkan virus corona itu tertular melalui uang kertas. Jadi pemerintah khususnya di Cina sekarang sudah tidak lagi menggunakan uang kertas. Mereka sudah memakai uang digital ya, pakai aplikasi. Nah, saya dengar kabar terakhir di Indonesia bahwa semua mungkin pembayaran akan pakai peduli lingkungan gitu ya. Mungkin dimasukin peduli lindungi ya. Sering ketukar nih antara peduli lingkungan sama peduli lindungi ya. Nggak tahu sengaja atau ngantuk ya. Oke. Nah, jadi akan beralih kepada sistem yang baru. Dan kita tahu bahwa sistem Babel akan jatuh. Sistem Babel akan runtuh. Kita akan lihat keruntuhan ekonomi dunia yang akan terjadi di hari-hari terakhir sebelum Kristus datang kedua kali. Tetapi saya tidak takut-takutin, tapi yang akan terjadi juga yang harus kita lihat di dalam kitab Wahyu, karena kalau kita bicara soal kitab Wahyu kan kita bicara soal akhir zaman, dan kita sedang di akhir zaman ini, maka kita mengupas akan kitab Wahyu ini. Ada juga sukacita yang besar di sorga, dan sukacita itu bicara tentang perkawinan anak domba, dan karena mempelainya telah siap, pengantinnya telah siap. Nah, pertanyaannya, siapa itu pengantin daripada Kristus? Mempelai laki-laki yaitu Kristus ya. Nah, pengantinnya siapa? Pengantinnya adalah gereja, orang-orang yang percaya ya, laki-laki dan perempuan. Bukan berarti pernikahan ini bicara soal kan laki sama perempuan gitu ya, Yesusnya laki-laki terus perempuannya siapa ya? Perempuannya gereja. Amin.
Gereja ini adalah perempuan yang akan dinikahkan dalam pernikahan kawin, perjamuan kawin anak domba. Nah, berarti sekarang saya katakan tadi status kita masih apa? Masih tunangan. Nah, ayatnya coba kita lihat dulu ya. Di dalam kita lihat dalam 2 Korintus 11 ayat 2. 2 Korintus 11 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata begini. Paulus berkata, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi sekarang ini kita baru statusnya tunangan. Kalau dalam budaya atau tradisi Yahudi, tunangan ini sebenarnya sudah sah, sudah ya mendekati, tinggal menunggu waktunya di mana akan menikah. Ya, jadi sudah ada hubungan yang baik antara keluarga dan sudah tahu bahwa pada akhirnya akan menikah. Nah, demikian juga kita. Yesus sebagai mempelai laki-laki sudah membayar harga. Ya, dia sudah berkorban untuk kita sebagai pengantin, sebagai mempelai perempuan. Gerejanya, dia sudah menebus kita melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Karena untuk misalnya dalam sebuah pernikahan secara fisik lah, misalnya laki-laki dan perempuan, tentunya sebagai laki-laki perlu berkorban, betul nggak? Untuk membuat sebuah pernikahan, ada sikap rela berkorban. Dan Yesus sudah berkorban bagi jemaatnya, bagi gerejanya melalui penebusan di atas kayu salib. Dan tentunya sebagai tunangan Kristus, maka yang dibutuhkan dalam hubungan kita dengan Kristus adalah kita juga harus membalas atau mengasihi Kristus. Amin. Nah, sama seperti tunangan. Kalau tunangan, tentunya yang dibutuhkan bukan saja saling mengasihi, tapi juga dituntut kesetiaan dari masing-masing pasangan. Benar gak? Kalau seandainya coba kita tunangan nih, ada orang yang tunangan, terus ternyata si laki-laki pergi karena lagi melaksanakan tugas, contohnya wajib militer, selama beberapa tahun. Padahal sudah tunangan, sebelum melakukan wajib militer pergi diutus ke suatu tempat wilayah konflik. Kemudian setelah bertunangan, si laki-laki pergi dengan melaksanakan tugas. Tapi setelah laki-laki itu selesai menyelesaikan tugas, dia kembali, dia ketemu dengan tunangannya. Misalnya tunangannya ternyata sudah menikah dengan pria yang lain. Nah, ini berarti tidak setia. Nah, dibutuhkan dalam tunangan ini adalah kesetiaan. Dibutuhkan juga kasih. Walaupun jauh, cinta jarak jauh gitu ya, tapi kita tetap kasih, kita tetap setia. Itu yang dibutuhkan oleh tunangan. Nah, demikian juga kita sebagai jemaat, sebagai gereja Tuhan, kita butuh kesetiaan, kita butuh kasih kepada Tuhan sampai pada waktu Tuhan datang yang menjemput kita dalam bentuk rapture. Rapture ini adalah harpazo, jadi diangkat. Jadi pada waktu mempelai laki-laki ini datang di atas awan-awan di angkasa, maka kita diangkat ya di sorga, diangkat di angkasa menjemput akan mempelai yang datang. Oke, nah jadi di sini kita lihat betapa kita sebagai orang Kristen harus menyadari bahwa hidup kita ini bukan cuma tujuan akhirnya masuk sorga. Hidup kekal itu kita percaya kalau kita terus hidup di dalam Kristus, maka kita pasti akan masuk sorga. Tapi tujuan akhir dalam kehidupan kekristenan ini bukan hanya nanti supaya masuk sorga. Tidak. Tapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita supaya pada waktu mempelai itu datang, maka kita sebagai pengantinnya ya menjadi pengantin yang siap. Harus kita sadari bahwa kita adalah pengantin Kristus, mempelai Kristus. Oke ya. Nah, oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus yang layak. Nah, pertanyaannya,
apa saja ciri-ciri atau kriteria supaya kita menjadi mempelai Kristus yang layak untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena kita tahu waktunya sudah sangat singkat. Tanda-tanda yang terjadi di hari-hari ini sudah seperti yang Alkitab katakan. Sebelum kedatangan Tuhan akan terjadi misalnya Mesias palsu yang akan menunjukkan dirinya. Ada sebuah aliran yang bernama Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, mereka mengatakan bahwa Kristus Yesus sudah datang kedua kali. Kalau dulu Yesus Kristus datang sebagai seorang laki-laki katanya. Tapi sekarang Yesus Kristus sudah datang kedua kali dalam bentuk perempuan. Nah, ini adalah penyesatan yang sedang terjadi di hari-hari terakhir ini. Karena mereka juga sudah buat video, sudah buat film, dan disebarkan. Kita sebagai orang Kristen harus hati-hati. Karena di akhir zaman ini penyesatan akan semakin marak. Nah, yang kedua juga tanda-tanda gempa bumi, terjadi juga bencana alam, wabah, ya, kelaparan, terus keruntuhan ekonomi. Ini sedang perang terjadi di mana-mana, ya, semenjak kita lihat Afghanistan, kemudian terus berdampak keperangan juga di Indonesia. Kita berdoa buat Papua karena sedang bergejolak juga di sana, ya. Nah, ini adalah tanda-tanda. Tapi tanda-tanda ini jangan membuat kita fokus kepada tanda-tandanya. Tapi fokus kita adalah mempersiapkan diri supaya pada waktu Yesus Kristus datang kita siap menjadi pengantin yang diangkat dalam perjamuan kawin anak domba. Ya, nah, oleh sebab itu yang pertama kita harus memiliki karakter dewasa. Nah, ciri-ciri untuk menjadi mempelai Kristus yang pertama memiliki karakter dewasa. Mari kita lihat ayatnya di dalam ayat yang ke-7. Wahyu 19 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata begini: marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, dalam sebuah pernikahan, ya, tentunya dimanapun, ya, pernikahan baik di Indonesia maupun di luar negeri, tentunya yang menikah ini bukan anak-anak kecil. Betul nggak? Nggak mungkin yang nikah itu anak umur 5 tahun sama yang pasangannya umur 2 tahun dinikahkan. Ini sesuatu hal yang tidak mungkin. Tentunya yang menikah ini adalah orang-orang dewasa. Nah, orang dewasa ini tentunya di dalam kekristenan bukan bicara soal umur. Kedewasaan rohani dalam kekristenan ini bukan karena lamanya kita menjadi Kristen. Kedewasaan rohani juga bukan faktor umur. Kedewasaan rohani juga bukan faktor di mana kita sudah punya banyak pengetahuan tentang firman Tuhan. Tidak. Tapi salah satu ciri, ya, daripada orang yang dewasa secara rohani adalah dia punya tanggung jawab. Seorang yang dewasa rohani dia punya sikap memiliki tanggung jawab. Kalau anak kecil, anak-anak, ya tentunya dia tidak punya tanggung jawab. Dia tidak merasa bertanggung jawab. Tapi semakin kita dewasa, kita punya tanggung jawab mengerjakan segala sesuatunya dengan sebuah komitmen, dengan kesungguhan, dengan kesungguhan. Itulah yang membedakan orang yang kanak-kanak dengan orang Kristen yang dewasa. Nah, ada banyak contoh. Misalnya kalau anak-anak ini adalah orang yang Kristen yang mungkin gampang marah, gampang tersinggung, kecewa. Karena anak-anak ini kan sifatnya egois, betul gak? Misalnya gini, contoh keegoisan daripada seorang anak-anak adalah kalau misalnya punya mainan, orang tuanya kan bilang gini, tuh kasih tuh mainannya kepada temen. Anak-anak kadang-kadang gak mau ngasih, awal-awalnya gak mau ngasih karena disuruh sama orang tuanya, kasih dong, itu biar temenmu bisa punya mainan. Kasih, nanti mama beliin lagi mainan baru. Akhirnya anak-anak akan berikan mainannya karena berpikir mainan dapat baru. Tapi kadang-kadang lupa. Setelah dikasih 5 menit kemudian
diminta lagi mainannya. Betul nggak? Nah, ini adalah sifat kanak-kanak, mementingkan diri sendiri. Apalagi waktu bayi. Waktu bayi cuma satu. Kalau dia butuh apa-apa, dia cuma nangis gitu ya. Oe, gitu. Nah, berarti orang tuanya tahu bahwa ini anak sedang butuh. Oh, ini lagi, jangan-jangan lagi buang air. Oh, dia lagi lapar. Orang tua tahu. Nah, jadi di sini kekristenan ini sama. Kita beranjak dari waktu kita lahir baru, kita jadi bayi rohani, kemudian kita kanak-kanak secara rohani, tapi kita harus bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi pastikan setiap kita harus bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Mari kita lihat ayatnya. Ayatnya mari kita lihat di dalam Efesus 4 ayat yang ke-13. Efesus 4 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata begini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi setiap kita seharusnya bertumbuh ya. Kalau pertumbuhan memang secara fisik pertumbuhan ini otomatis, betul nggak? Dari kecil otomatis kita bertumbuh menjadi besar atau dewasa. Tapi kalau bicara rohani, ini pertumbuhan tidak bisa secara otomatis, tapi harus diupayakan, yaitu bagaimana hidup di dalam Kristus. Salah satunya adalah berani mengambil tanggung jawab. Waktu kita berani mengambil tanggung jawab, disitulah kita tahu bahwa kekristenan sudah menjadi dewasa dalam hidup seseorang. Ya, nah jadi di sini kita lihat di dalam ayat ini sampai mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kenapa kita mesti menjadi dewasa? Karena di dalam ayat 14 dikatakan begini, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi menjadi dewasa rohani ini adalah sebuah keharusan bagi setiap kita yang mau menjadi pengantin Kristus. Karena kenapa? Karena waktu kita menjadi dewasa, seorang dewasa ini firman Tuhan katakan memiliki panca indera yang baik, yang mampu membedakan antara hal yang jahat dengan hal yang benar. Betul nggak? Dia punya panca indera yang terlatih. Tapi kalau kanak-kanak dia tidak mengerti. Dia nggak mengerti boleh atau nggak boleh. Benar kan? Misalnya gini, contohnya kalau misalnya pisau ini kan berguna, betul kan? Tapi kalau dipegang sama seorang anak kecil, bukan berguna lagi, tapi berbahaya ya. Bisa-bisa dia bilang, ini apa ini? Dia tusuk-tusuk ke tangannya. Nah, ini bisa berbahaya. Tapi kalau pisau ini ada di tangan daripada seorang dewasa, maka akan sangat berguna buat motong makanan, ya, buah. Sangat berguna dengan pisau ini. Jadi kedewasaan itu sangat penting sehingga bisa membedakan. Nah, bukan lagi mempertanyakan boleh atau nggak boleh. Kalau orang nggak dewasa secara rohani pasti nanya, misalnya gini, apakah orang Kristen itu boleh bercerai nggak Pak? Nah, ini seringkali pertanyaan sering muncul. Bagi orang yang kanak-kanak ini jadi sebuah pertanyaan. Karena kenapa? Ya masa Pak saya dibuat seperti begini? Masa saya harus bertahan dengan kondisi ketidakadilan yang terus menerus? Masa saya tidak boleh bercerai? Dia pergi dengan perempuan lain, terus saya di sini sama anak-anak ngurusin anak, dia tidak pernah membiayai kehidupan saya. Nah, jadi anak-anak ini akan senantiasa berpikir boleh atau nggak boleh soal perceraian. Itu salah satu contohnya. Tapi kalau di dalam kedewasaan rohani, yang membedakannya adalah tidak lagi mempertanyakan tentang boleh tapi atau nggak boleh, tapi bicara soal bagaimana dia dapat menyenangkan hati Bapa. Hidupnya hanya untuk memuliakan Tuhan, hidupnya hanya untuk menyenangkan hati Bapa. Dan bagaimana dia dapat berguna untuk memperlebar kerajaan Tuhan dimanapun dia ada. Karena
Sebuah panggilan kita sebagai orang Kristen adalah kita harus menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita ada. Karena dunia ini membutuhkan sebuah terobosan. Dunia ini membutuhkan sebuah pengaruh yang positif, dan itu instrumennya ada di dalam, satu-satunya yang dimiliki Tuhan ada di dalam gereja Tuhan. Karena dunia ini sedang rusak. Dan bagaimana dunia yang rusak ini tanpa kebenaran, tanpa Tuhan di dalamnya? Harus ada satu instrumen, dan Tuhan pakai gereja Tuhan untuk bisa mengubah atmosfer, mengubah situasi, mengubah lingkungan yang tidak baik, yang kacau, yang jahat, menjadi sebuah situasi yang lebih, dunia ini jadi lebih indah dan lebih baik. Saya lihat ada sebuah TikTok ya, TikTok ya, pendeta ternyata suka ikut TikTok juga ya. Nah, saya lihat TikTok ada kirim yang di status, terus saya tangkepin gitu TikToknya. TikToknya begini, ada sebuah pejabat pemerintah, kalau nggak salah bupati di wilayah Jawa Tengah lah, saya nggak usah sebut deh nama wilayahnya. Jadi waktu dia bikin TikTok, ditanyakan, tadinya dia bilang begini, saya nggak nyangka kalau jadi gaji sebagai bupati ini gajinya cuma segini katanya. Mestinya dia berpikir gaji itu pemerintah itu harusnya 150 sampai 200 juta. Ternyata gajinya cuma segini katanya. Mana bisa hidup katanya. Tapi ya sudah, saya sebagai petugas negara harus melaksanakan tugas saya dengan baik dengan gaji yang kecil begini. Tapi akhirnya dia bilang itu. Nah ini yang akhirnya dia bilang ini. Tapi akhirnya saya lihat saya bertahan tapi nggak mampu juga dengan gaji seperti ini. Karena kan saya punya, dia bilang punya partai, kemudian dia punya apa? Punya orang-orang pendukung yang harus juga tim sukses yang harus dia juga beri gitu ya, dia biayai. Jadi dia bilang, terus ditanyakan, jadi bagaimana Pak? Akhirnya dia bilang, ya sudah, kalau gaji pejabat pemerintah dengan gaji yang sekecil ini ya harus korupsi katanya, wajib korupsi. Waduh, saya bilang wah ini nih kebenaran nih sudah mulai disimpangkan. Lihat, iblis sedang bekerja menyimpangkan kebenaran. Lewat LGBT aja kita sudah tahu. Ya, nanti kita akan lihat ke depan bahwa kehidupan manusia ini akan lebih humanis daripada spiritual. Kenapa humanis itu lebih tinggi daripada spiritual? Nanti orang akan menganggap bahwa hak asasi manusia ini lebih tinggi hukumnya daripada hukum Tuhan. Kenapa? Karena katanya ya manusialah yang harus kita perhatikan. Memanusiakan manusia harus lebih daripada mengikuti hukum rohani, hukum spiritual. Karena hukum rohani kadang-kadang membuat manusia jadi kacau katanya. Membuat manusia jadi bertindak salah. Seperti itu ya. Nah jadi kita lihat bahwa tantangan ke depan ini tidak mudah. Dan kita sebagai orang Kristen, salah satunya untuk menjadi mempelai Kristus harus mempersiapkan diri menjadi dewasa secara rohani. Oke ya, itu yang poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, adalah memiliki kehidupan yang kudus. Mari kita lihat ayatnya di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-8a. Di dalam ayat yang ke-8a dikatakan begini. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Warna putih ini kan gambaran dari artinya suci, betul ya, kudus, tulus, gitu ya. Nah jadi di dalam yang kedua untuk menjadi pengantin Kristus yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan, untuk masuk dalam perjamuan kawin adalah memiliki hidup kudus. Nah Tuhan menginginkan agar setiap kita sebagai orang percaya hidup kudus. Karena firman Tuhan berkata, aku kudus, maka kamu pun harus kudus. Amin.
bukan kudis, ya beda ya. Harus tulus, bukan bulus. Gitu ya. Nah, itulah yang Tuhan inginkan supaya kita menjadi orang Kristen yang memiliki hidup dalam kekudusan. Kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Tuhan sudah mengampuni kita yang tadinya tidak layak, kita menjadi orang-orang kudus, bukan karena perbuatan baik kita, tapi dikuduskan. Nah, setelah kita dikuduskan, ya seperti saya khotbah 2 minggu lalu, kata kudus ini dalam bahasa Ibrani adalah kados. Kados ini berarti dipisahkan. Jadi kita yang tadinya berasal dari dunia, waktu kita dikuduskan oleh Tuhan, maka kita terpisah dari dunia. Berarti kita akan hidup bagi Tuhan. Berarti kita hidup untuk menyembah Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, hidup melayani Tuhan. Ini artinya kudus. Jadi pola pikir kita, hidup kita tujuannya hanya untuk hal-hal yang akan ke depan, surga. Tujuan kita untuk bicara soal kekekalan, bukan lagi yang sementara, bukan pengejaran-pengejaran yang hanya membuat kita menikmati keindahan kemilau dunia, bukan sampai di situ. Tuhan memang Tuhan menginginkan kita tidak salah untuk menjadi orang kaya. Tapi kalau fokus hidup kita hanya untuk mengejar kekayaan dunia, padahal kekayaan sorgawi itu lebih mulia daripada kekayaan yang kita kejar dalam dunia. Maka oleh sebab itu waktu Tuhan menguduskan kita, maka kita terpisah bagi Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan, bagi Tuhan, dan kita hidup mengalirkan kehidupan yang dari Tuhan. Ya, jadi itulah makna kudus. Kuduslah kamu, sebab aku ini adalah kudus. Nah, di sini kita juga kita bisa hidup kudus karena jika kita benar-benar mau taat kepada kehendak Bapa dan kita mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam minggu lalu ya, Galatia pasal yang 5 dikatakan, kalau kita fokus hanya dengan masalah, kita fokus bagaimana untuk hidup supaya tidak menjalani hidup yang penuh dengan keinginan daging. Kalau kita fokusnya hanya ingin melawan keinginan-keinginan daging, kita akan kalah. Tapi kalau kita tahu bagaimana caranya untuk bisa mengalahkan keinginan daging, yaitu dengan hidup oleh Roh, hidup dipimpin oleh Roh. Waktu kita hidup dipimpin oleh Roh, maka keinginan-keinginan daging itu akan bisa kita kalahkan. Tadi lagu yang kita nyanyikan dikatakan begini ya, menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Saya percaya setiap kita yang sudah diberikan benih ilahi ya di dalam hidup kita, di dalam roh kita, maka waktu kita hidup di dalam roh, kita tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan daging, kita mengikuti keinginan roh, maka kita pasti akan menghasilkan buah roh. Jadi fokusnya bukan bagaimana nih melawan dosa, enggak. Dosa sudah tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Tapi bagaimana kita hidup dipimpin oleh roh, maka keinginan untuk berbuat dosa itu akan kita taklukkan. Kalau dulu kita jadi hamba dosa. Kalau hamba dosa berarti segala keinginan-keinginan kita sepertinya dikendalikan. Kita diatur oleh keinginan dosa, keinginan maut. Tapi setelah kita lahir baru, kita mau hidup dipimpin oleh roh, maka dosa akan sangat mudah kita taklukkan. Oke ya, karena seperti firman kemarin yang minggu lalu Pak Tarsim sampaikan bahwa kita diberikan kuasa untuk tidak dapat berbuat dosa lagi. Oke, nah jadi kalau bicara soal mempelai Kristus ini bicara soal hubungan. Amin. Jadi kualitas hubungan keintimanmu dengan Tuhan itu akan sangat menentukan apakah engkau menjadi mempelai Kristus atau bukan menjadi mempelai Kristus. Karena di dalam sistem Babel ini, kalau kita baca di dalam ayat-ayat selanjutnya di dalam pasal 19 tadi, dikatakan bahwa mereka yang berasal dari mengikuti sistem Babel ini adalah mengikuti perempuan pelacur katanya. Perempuan pelacur, tapi kita bukan perempuan pelacur, tapi kita adalah perempuan yang kudus, pengantin mempelai dari Kristus.
Oke, jadi hiduplah kudus. Dan semakin kita hidup intim dengan Tuhan, maka itu akan membantu kita melewati proses dalam hidup kita, sehingga kita akan terus menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Hidupmu akan terus penuh dengan kemenangan karena engkau hidup dipimpin oleh Roh. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ya waktu saya sudah habis. Yang ketiga adalah memiliki perbuatan yang benar. Wahyu 3:19 ayat yang ke-8b dikatakan, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Nah, agar kita menjadi mempelai Kristus yang layak bagi Tuhan, kita juga harus hidup benar di hadapan Tuhan. Saya katakan tadi, dunia ini membutuhkan sebuah kebenaran, karena dunia ini punya kebenaran sendiri. Bahkan manusia punya kebenaran dirinya sendiri. Tapi kita sebagai orang Kristen harus menerapkan kebenaran Tuhan yang berbeda dengan kebenaran diri sendiri. Contohnya, kebenaran dunia mengatakan bahwa kita boleh menikah sesama jenis. Karena kenapa? Karena nggak tahu. Kita harus menghormati akan pribadi manusia itu, karena dia merasa bahwa sejak lahir dia ini seperti punya keinginan tidak lagi mencintai yang lawan jenis, tapi mencintai yang sesama jenis. Nah, ini adalah kebenaran yang berasal dari dunia. Kemudian dunia mengatakan boleh aborsi, tapi dalam Kristen satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Amin. Kalau satu jiwa ini dibunuh, berarti kita menghina penciptanya yang telah menjadikan dia, ya, yang telah menciptakan manusia yang khusus, yang spesial. Setiap pribadi berharga di mata Tuhan. Nah, kebenaran-kebenaran yang dari dunia ini sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan oleh sebab itu kita yang sebagai orang Kristen, sebagai orang kudus, harus melakukan perbuatan-perbuatan benar. Dan untuk kita bisa melakukan perbuatan yang benar ini, itu harus dimulai dari pikiran yang benar. Kalau kita punya pikiran yang negatif, kita punya pikiran yang salah, kita punya pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka perbuatannya dengan sendirinya akan menjadi perbuatan yang salah. Tapi waktu kita punya pikiran yang benar, karena firman Tuhan berkata begini, bahwa hati bapak-bapak akan berbalik kepada anak-anak, dan hati orang durhaka akan berbalik kepada pikiran orang benar. Jadi ini harus dimulai dari pikiran yang benar. Dan pikiran yang benar ini kita punyai pada waktu kita hidup, mengalami atau menghidupi firman Tuhan. Firman Tuhan harus jadi dasar, menjadi keyakinan, menjadi kepercayaan kita di sepanjang kehidupan kita. Firman Tuhan itu harus menjadi guidance, ya, yang menolong kita untuk kita mengambil keputusan-keputusan seturut dengan firman Tuhan. Sebab kalau kita tidak melakukan hal itu, maka kita akan dipengaruhi dengan kehidupan dunia yang berbeda dengan kebenaran Tuhan. Jadi artinya kita bukan hanya mengetahui teori tentang hidup yang benar, sama seperti orang Farisi. Orang Farisi ini punya pengetahuan, ya, teori tentang hidup benar. Tapi akhirnya itu hanya sebatas teori. Mereka tidak bisa melakukan. Karena kenapa? Karena itu hanya sebatas pengetahuan. Dan hati-hati juga dengan aturan-aturan atau tradisi-tradisi yang berasal dari bukan saja dunia, tapi seringkali tradisi ini bisa membuat kita menyimpang dari kebenaran. Saya kasih contoh dalam firman Tuhan. Contohnya kisah tentang ada seorang laki-laki yang dalam perjalanan, ya, kemudian dia dipukuli sampai setengah mati, kan, hampir mati, setengah mati. Dia terkapar di jalan. Kemudian ada seorang imam datang lewat di jalan itu. Waktu dia lihat ada orang yang setengah mati ini, apa yang dia lakukan? Dia nolong nggak? Enggak. Kenapa dia nggak nolong? Padahal hukumnya kan kasih. Tapi dia nggak nolong. Ternyata dia punya aturan.
Imam berpikir begini, kalau seandainya saya nolong dia, kan dia mati nih. Kalau saya sampai hampirin, saya pegang orangnya, ternyata dia mati, maka saya menjadi najis. Nah, kalau saya menjadi najis, maka saya butuh 7 hari untuk koser atau menjadi kudus. Berarti dia harus mengasihkan dirinya, sedangkan dia punya tugas-tugas pelayanan keimaman. Jadi ini mengandung resiko bagi dirinya untuk lebih baik saya hindari. Akhirnya dia menghindari jalan di jalur yang berbeda. Demikian juga ada seorang Lewi. Dia lihat juga ada yang terkapar di jalanan. Dia juga berpikir yang sama. Saya sedang buru-buru nih mengejar pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena Lewi kan lebih berat. Dia harus melaksanakan tugas harian yang harus dia kerjakan. Kalau saya harus pegang mayat ini, saya juga 7 hari gak bisa melaksanakan tugas saya. Saya harus koser. Jadi akhirnya dia menghindari orang yang setengah mati. Karena kenapa? Karena mereka punya tradisi, mereka punya aturan yang menghalangi sehingga mereka tidak melakukan perbuatan kasih. Tapi Yesus memuji tentang seorang Samaria yang memiliki belas kasih kepada Tuhan, belas kasih kepada sesamanya. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita jadikan firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, kita menghidupi setiap firman Tuhan, maka kita tidak akan mengikuti perintah-perintah manusia. Nah, firman Tuhan berkata bahwa bangsa ini memuliakan aku dalam bibirnya, tapi hatinya menjauh daripada. Nah, ini bahaya. Jadi biarlah hati, pikiran, perbuatan kita harus selaras sesuai dengan firman. Kita punya integritas, tidak hanya sekedar punya pengetahuan yang banyak tentang firman Tuhan, tapi satu pun kita tidak melakukannya, maka hal itu akan dituntut daripada kita. Nah, terkadang untuk melakukan perbuatan yang benar kita bisa bertentangan dengan arus dunia, saya sudah katakan tadi. Tapi tetaplah berbuat kebenaran, karena dunia ini memerlukan kebenaran, dan gereja adalah instrumen Tuhan yang dipilih untuk terus menyatakan kebenaran di tengah ketidakadilan, di tengah kompromi, di tengah begitu banyaknya dosa. Tapi orang Kristen harus mengalami arus duniawi dengan keberanian untuk berbuat benar. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Pemain musik boleh maju. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami menantikan hari yang istimewa. Kami menantikan akan hari yang indah. Hari di mana penantian kami yang kami nantikan Tuhan, yang sudah begitu lama Tuhan, menantikan kedatangan daripada mempelai laki-laki yaitu Kristus, untuk menjemput kami sebagai gereja Tuhan, sebagai pengantin Tuhan yang kudus. Buat kami terus mempersiapkan diri kami Tuhan, di tengah tanda-tanda zaman di mana kami sudah melihat bahwa dunia ini akan segera berakhir. Tapi biarlah kami mempersiapkan diri, kami berhiaskan sebagai pengantin yang siap masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Dan kami mau memiliki ciri-ciri yang menjadi jaminan bagi kami bahwa kami adalah pengantin Tuhan yang kudus. Yang pertama yaitu kami memiliki kedewasaan secara rohani. Yang kedua, kami memiliki kehidupan yang kudus. Dan yang ketiga, kami memiliki perbuatan yang benar dalam kehidupan kami. Tuhan menteraikan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu baik yang hadir maupun yang menyaksikan secara online, yang menyaksikan melalui rekaman, melalui YouTube Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami Tuhan boleh sungguh-sungguh menyadari bahwa kami adalah pengantin Tuhan yang kudus. Kami adalah pengantin Kristus yang akan dipersiapkan Tuhan, sehingga pada saat Tuhan Yesus Kristus datang, pada saat sangkakala berbunyi, pada saat malaikat datang dan menyerukan, mempelai datang, songsonglah dia.
Maka kami sebagai gereja Tuhan siap dengan sukacita bersorak-sorai karena penantian kami sudah berakhir dengan kedatangan. Mari Roh Kudus, kami mau menghidupi gaya hidup yang benar, gaya hidup yang kudus, hidup di dalam kebenaran. Tolong kami Tuhan, bukan sekedar memiliki pengetahuan firman yang begitu banyak, tapi satu pun kami tidak melakukan firman Tuhan. Kami mau belajar untuk menyatakan kasih Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk hidup menghidupi kebenaran. Tolong kami Tuhan, hamba berdoa. Dan setiap kami Tuhan, tidak ada satupun yang lalai Tuhan. Tidak ada satupun yang malas. Tidak ada satupun yang tidak mengejar Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak fokus untuk mengejar akan hal-hal yang bersifat kekal. Tapi biarlah mulai hari ini hamba berdoa, Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Dan hamba berdoa, terima anugerah itu. Anugerah untuk memiliki kedewasaan rohani. Anugerah untuk hidup kudus dan hidup di dalam kebenaran. Hamba berdoa, hamba lepaskan anugerah berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami, sehingga hati kami senantiasa menyala-nyala dengan kasih Tuhan. Roh kami menyala-nyala, sehingga kasih kami tidak padam, kasih kami tidak suam-suam Tuhan, tapi kasih kami semakin menyala kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan meteraikan firman-Mu. Jadi Tuhan, menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita terus hidup dalam kebenaran, hidup terus dalam kebenaran tuntunan Tuhan, dan biar kita terus ikut Tuhan kemanapun Tuhan mau bawa kita. Bersama kita memberikan persembahan kita yang terbaik. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran demi kebenaran yang terus Engkau berikan buat kami Bapa yang baik. Ajar kami Tuhan untuk terus hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Kemanapun Kau membawa kami Tuhan, baik itu naik maupun turun Tuhan Yesus, asal bersama dengan Kau Tuhan, kami mau terus jalan bersama dengan Kau Tuhan Yesus. Bentar Tuhan, kami memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan Yesus. Biar Tuhan, kami percaya Tuhan Kau terus memberkati kami dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Kami siap memberi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Untuk pengumuman nanti semua akan di-share ke grup, baik itu ibadah kita, doa-doa kita, bahkan seluruh pelayan-pelayan ke depannya semua akan di-share ke grup. Jadi buat seluruh jemaat semua yang tergabung dalam grup WhatsApp, mungkin yang belum tergabung juga boleh chat ke Pak Gembala atau ke siapa. Nanti kita akan gabungkan ke dalam grup WhatsApp GBA Alpha Omega. Tambahan dari Bapak. Oke. Izin nama Tuhan. Dan kalau misalnya kembali saya umumkan, kalau ada yang butuh dukungan doa, mungkin butuh doa kesembuhan, doa apapun itu, sama-sama kita akan dukung dalam doa. Share ke grup atau share secara pribadi, chat kepada Pak Gembala atau kepada siapa, nanti kita akan bantu dukungan dalam doa. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang langsung untuk berdiri. Ubah hatiku seperti hatimu. Ayo mau seperti Engkau Tuhan Yesus.
Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni. Bentuk hati kami, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, bebas dari semua yang jahat. Coba kepada Bang, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat yang boleh kami dengar dari firman-Mu, dari pujian yang kami naikkan Tuhan. Ini hati kami, kerinduan kami sebagai umat-Mu, sebagai mempelai-mempelai-Mu Tuhan. Kami sangat merindukan Engkau sebagai kekasih hati kami. Kami mau hidup untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa bagi seluruh pelayan-pelayan yang terlibat dalam melayani, baik worship leader, baik pemain musik Tuhan, dan setiap multimedia, pendoa, semua yang terlibat asyir Tuhan, yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, yang mempersembahkan hati mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kami percaya semua hal yang Tuhan janjikan boleh terjadi dan digenapi dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati juga seluruh jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang mengalami banyak permasalahan, banyak pergumulan yang mereka alami, baik masalah rumah tangga, hubungan antara anak dengan orang tua, atau mungkin hubungan antara suami dan istri Tuhan, bahkan masalah Tuhan antara masalah keuangan, masalah ekonomi Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerti setiap pergumulan dan setiap masalah-masalah dalam hidup kami. Tapi kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Maka hamba berdoa bahwa bagi setiap kami, setiap pencobaan yang kami alami Tuhan, kami menyadari bahwa satu pun tidak melebihi kekuatan kami. Sebab Tuhan yang setia akan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami mampu menanggungnya. Bahkan Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap masalah-masalah kami ini dapat teratasi dengan baik. Hamba juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat yang sakit. Kami percaya oleh kuasa bilur Yesus yang tertumpah di atas kayu salib melalui pengorbanan darah Kristus, maka kami percaya dengan iman sesuai dengan firman Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Maka hamba berdoa setiap jemaat yang saat ini sakit, angkat tanganmu dan terimalah. Hamba berdoa, hamba lepaskan kuasa kesembuhan Tuhan turun atas setiap jemaat Tuhan. Bagian-bagian anggota tubuh yang sakit, mari tumpang tangan di bagian tubuh yang sakit. Dan hamba berdoa saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit hamba perintahkan pergi dalam nama Yesus Kristus. Bahkan jika ada pekerjaan iblis melalui sakit penyakit itu, hamba perintahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba ikat setiap pekerjaan iblis itu melalui sakit penyakit, dan dalam nama Yesus terlepas segala ikatan-ikatan itu, dan jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan yang daripada Tuhan, karena Tuhan menjanjikannya setia untuk memberikan kesembuhan bagi setiap umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan janji Tuhan, tidak ada orang miskin di antara kami. Janji Tuhan bahwa Tuhan akan senantiasa membawa kami naik dan tidak pernah turun. Kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Janji Tuhan bahwa Tuhan akan bawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Bahkan firman Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan tidak mengeraskan hatimu, maka Tuhan akan melepaskan berkat Tuhan atas kehidupanmu, atas keluargamu, atas lumbung-lumbungmu, atas segala hasil usaha pekerjaanmu, sehingga Tuhan akan melipat gandakannya, sehingga hidupmu akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah.
Terima kasih Bapa buat semua janji-janji Tuhan. Kami berdiri di atas perjanjian Tuhan. Sebab untuk itulah kami menikmati semua hal yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami berdoa juga bagi bangsa dan pemerintahan kami Indonesia. Kami memberkati akan Bapak Presiden yang kami kasihi, Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Tuhan Haji Ma'ruf Amin, seluruh staf pemerintahan yang ada, dari tingkat yang tinggi, dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah Tuhan, sampai ke RT RW. Hamba berdoa bagi pemerintahan bangsa kami, bahkan TNI dan Polri, baik yang di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar mereka juga boleh hidup di dalam kebenaran, mereka boleh menegakkan keadilan, mereka hidup takut akan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah melalui pemimpin-pemimpin bangsa kami, Indonesia akan menikmati berkat yang ajaib, berkat yang indah. Karena pemimpin-pemimpin kami ditetapkan oleh Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang akan membawa kesejahteraan dan keadilan di bangsa ini. Terima kasih Bapak buat hal-hal yang baik yang Tuhan terus kerjakan melalui negeri ini. Kami berdoa, doa-doa kami tidak pernah sia-sia bagi bangsa kami. Kami senantiasa berdoa, bahkan menangisi negeri ini, supaya yang berasal daripada Tuhan, yang berasal daripada sorga, dicurahkan atas Indonesia, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang makmur, bangsa yang sembuh, bangsa yang pulih Tuhan dari semua masalah pandemik ini Tuhan, dan tetap keluar menjadi pemenang. Terima kasih Bapak, semua janji-janji Tuhan yang ajaib ini kami percaya dan kami doakan biarlah terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Dan di ujung daripada ibadah kami ini, kami percaya Tuhan, Engkau menyiapkan sebuah berkat yang khusus bagi setiap kami, yang supranatural. Dan kami mau terima dengan iman bahwa melalui tangan kami yang terbuka, maka Tuhan melimpahkan berkat yang ajaib atas hidup kami. Mari angkat tanganmu, harapkan hal-hal yang besar, karena ini adalah waktu yang kudus, momen yang khusus untuk engkau menerima berkat daripada Tuhan. Bapa, ini kami, hamba berdoa, hamba sebagai imam berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah kasih karunia daripada Bapa Surgawi, kasih setia, rahmat, kasih sayang, belas kasihan, kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang semakin indah, semakin intim, yang akan terus membawa engkau kepada seluruh kebenaran, sehingga hidupmu akan berbuah-buah lebat, dan hidupmu akan memuliakan Tuhan oleh karena Roh Kudus yang menjadi penolong yang setia, yang akan memimpin engkau kepada jalan-jalan kemenangan. Dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita, kita tidak kedapatan bercacat celah, karena kita ada di dalam perkenanan Tuhan. Dan kita akan diangkat di awan-awan bersama dengan Tuhan, dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan yang kekal. Kita semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Takkan ku melepaskanmu, cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku
jadikan